Halo semua para pecinta anime, bagaimana kabar dompet kalian? Semoga tetap gemuk walau isinya recehan. Kali ini kita akan membahas sebuah anime yang diangkat dari sebuah game terkenal, fenomenal, dan laris pada masanya, yaitu Nier Automata. Pasti kalian sudah pernah mendengar nama ini bukan? Tanpa membuat kopi dulu. Langsung kita seruput ceritanya, anjay. Cerita dimulai dari sebuah android bernama Tubi. Sebuah android manis yang memiliki tahi lalat di bawah mulutnya. Tubi sedang melakukan sebuah misi penghancuran mesin hidup raksasa. Dalam misi ini, terlihat Tubi sedang mencari targetnya tetapi dihadang oleh para mesin hidup yang lain. Tubi pun melawannya dan mulai mencari targetnya di sebuah pabrik mesin. Di dalam pabrik, Tubi pun dihadang lagi oleh banyak mesin hidup. Tanpa banyak omong, Tubi pun mengalahkan mereka semua dengan mudah. Tiba-tiba sebuah mesin hidup yang besar datang menyerang Tubi. Tubi pun membalasnya dengan serangan robot pendampingnya. Tapi mesin itu masih memberi perlawanan hingga datang rekan Tubi yang bernama 9S membantunya. Hingga akhirnya mesin itu pun tumbang. Tubi dan 9S pun kembali melakukan pencarian targetnya. Mereka berpencar dalam pencarian ini. Tubi melakukan pencarian di dalam pabrik, sementara 9S di luar pabrik, hingga akhirnya mereka menemukan target yang mereka cari. Sebuah mesin hidup yang ukurannya sangat besar. Tanpa banyak cincong, Tubi pun melakukan open war. Tubi berusaha melawan mesin itu, sementara 9S mencoba meretas sistem jaringan mesin raksasa. Sungguh kerjasama yang bagus. Sayangnya, saat proses peretasan terjadi, mesin itu berhasil menyerang 9S dengan telak. Tapi usaha 9S pun tak sepenuhnya gagal, karena mesin itu kesusahan bergerak untuk sementara waktu. Melihat keadaan mesin yang lumpuh sementara, Tubi pun ingin menyelamatkan 9S, tapi keadaan 9S sangat buruk, hingga 9S menyuruh Tubi kabur dengan pesawat milik 9S. Tak disangka mesin itu mulai aktif. Tubi pun kembali melawan mesin itu dengan pesawat milik 9S dan berhasil mengalahkannya. Anjay. Ternyata, mesin raksasa yang menjadi target mereka bukan cuma satu. Muncul beberapa mesin lagi yang akan menyerang Tubi dan 9S. Melihat situasi yang sangat buruk, Tubi dan 9S pun melakukan hal yang tak terduga. Mereka meledakkan inti android secara bersamaan, agar para mesin bisa hancur bersama tubuh android mereka. Beberapa saat kemudian terlihat android Tubi dan 9S yang kembali dihidupkan di markas mereka. Jadi bumi telah dikuasai oleh alien. Para alien menginvasi bumi dengan senjatanya yaitu mesin hidup. Manusia yang selamat terpaksa kabur ke bulan, dan melakukan perlawanan dengan membuat para android. Kelompok manusia di bulan ini biasa disebut YOHRA. Sementara aliansi Yora yang berada di bumi biasa disebut Resisten, yang dipimpin oleh android bernama Lily. Meskipun Resisten adalah sekutu Yora, tapi kemampuan tempur Resisten sangat jauh di bawah Yora. Suatu saat, android Tubi dan 9S mendapat misi ke bumi untuk menemui kelompok Resisten dan mencari sebuah android Yora yang hilang kontak di area padang pasir. Sedangkan situasi di kelompok Resisten ternyata sangat tidak aman. Terlihat mereka kesusahan dengan serang para mesin hidup. Lily dan anggotanya move terpojok, hingga datang Tubi dan 9S membantu mereka. Akhirnya Lily membawa Tubi dan 9S ke markas Resisten. Di sini Tubi dan 9S mencari informasi tentang area padang pasir yang menjadi misi mereka. Tiba-tiba datang rekan Lily yang bernama Jacques, yang terlihat sangat tertarik dengan mesin. Di sini Jacques memberi informasi, jika ada fenomena aneh di area padang pasir, di mana banyak sekali mesin hidup yang datang ke sana. Akhirnya, Jacques, Tubi, dan 9S pun bersiap untuk menyelidiki area padang pasir. Ternyata perjalanan mereka tidak berjalan mulus. Mereka dihadang oleh beberapa mesin hidup, tentunya Tubi bisa menghadapinya dengan mudah.
Singkat cerita mereka sampai di area padang pasir. Tubi pun menemukan android yang mereka cari. Selain itu mereka juga menemukan bangkai mesin yang telah gagal dalam proses mutasi mesin. Mereka pun dibuat bingung karena mutasi mesin tak pernah dijumpai sebelumnya. Karena penemuan itu, mereka pun ingin memeriksa area padang pasir lebih dalam. Tapi pasir hisap menyerang Tubi dan 9S, hingga membawa mereka ke sebuah tempat di bawah tanah yang dipenuhi oleh mesin hidup berperilaku aneh. Tiba-tiba para mesin bersatu menjadi sebuah kepompong, hingga melahirkan sebuah android. Karena dianggap berbahaya, Tubi dan 9S pun langsung menyerang android itu hingga tak berdaya. Tapi android itu melahirkan android yang kedua, yang langsung menyerang Tubi dan 9S. Karena kekuatan android kedua itu sangat besar, Tubi dan 9S pun memutuskan untuk kembali ke markas resisten. Beberapa saat kemudian, markas Yora menghubungi Tubi dan 9S. Karena misi pencarian android di padang pasir telah sukses, maka misi baru pun kembali diberikan, yaitu mencari android yang hilang di area taman bermain. Tanpa banyak cincong mereka pun langsung berangkat. Tak disangka mesin hidup di sana terlihat ramah. Bahkan Tubi dan 9S pun diundang ke pertunjukan opera di taman bermain, di mana terdapat sinyal lemah dari android yang mereka cari di area opera itu. Saat di opera muncullah sang diva opera, yaitu sebuah mesin hidup yang bermutasi menjadi besar, di mana mesin itu memiliki sedikit emosi mirip manusia, yaitu ingin terlihat cantik. Melihat mesin yang bermutasi, Tubi dan 9S pun langsung open war. Terlihat sang diva sangat menguasai pertarungan, dia memiliki tubuh yang kuat, serta berhasil mengurung Tubi dan 9S dengan energi elektromagnetik. Sang diva pun menyerang dengan membabi buta, karena sang diva ini memiliki ketertarikan dengan kecantikan. Sang diva menggantungkan banyak android yang telah dia lemahkan di gaunnya, termasuk android yang Tubi cari. Fungsinya adalah sebagai perhiasan dan senjata bagi sang diva. 9S pun mencoba melakukan peretasan pada sang diva. Kesadaran 9S pun masuk dalam sistem sang diva. Sementara Tubi melawan diva sambil melindungi tubuh 9S. Peretasan 9S pun membuat sang diva jadi plonga-plongo. Hal itu pun dimanfaatkan oleh Tubi dengan membuka pelindung sang diva, lalu menghancurkan inti mesinnya. Sang diva pun berhasil dikalahkan. Beberapa waktu kemudian, Lily meminta tolong pada Tubi dan 9S untuk mengantarkan 2 dragon minyak ke sebuah tempat. Tak disangka tempat yang Lily maksud adalah sebuah desa yang isinya mesin hidup yang ramah seperti manusia. Pemimpin desa mesin ini bernama Pascal, sebuah mesin hidup yang dapat merubah bagian tubuhnya sesuka hati. Beberapa saat kemudian muncul salah satu penduduk desa, yang meminta tolong pada Pascal untuk mencarikan saudaranya yang hilang di hutan. Karena mesin itu terus merengek-rengek, Tubi, 9S, dan Pascal pun mencari mesin hidup yang hilang di hutan. Mesin kau bisa merengek, sangat realistis. Di dalam hutan mereka menemukan sebuah kerajaan mesin hidup yang telah hancur karena seorang penyusup. Tubi dan lainnya pun mencari mesin yang mereka cari di dalam kerajaan. Hingga akhirnya mereka menemukan mesin yang mereka cari bersama satu-satunya mesin kerajaan yang masih hidup. Mesin kerajaan itu menyuruh Tubi untuk melihat bayi raja yang berada di suatu tempat di kerajaan. Tapi saat sampai di sana Tubi bertemu dengan sang penyusup yang telah mengalahkan satu kerajaan. Penyusup itu adalah android Yora yang berkhianat dan menjadi buronan Yora bernama E itu. Akhirnya baku hantam pun terjadi. Hingga akhirnya E itu memberikan informasi, jika dia tidak mengkhianati Yora, tapi pusat komando Yora lah yang mengkhianatinya. Singkat cerita, Pascal membawa warganya dan prajurit kerajaan ke desanya. Sementara Tubi dan 9S akan mencari Jekes di pantai. Untuk mencari informasi tentang E itu, tapi karena Jekes susah ditemukan, Tubi dan 9S pun memutuskan berpencar, hingga Tubi yang pertama kali menemukan Jekes yang sedang memancing memakai bikini. Tubi pun langsung menggali informasi E itu pada Jekes. Jekes pun menjelaskan jika dia tidak pernah bertemu dengan E itu. Tapi Jekes tahu jika itu pernah menjadi rekan Lily. Setelah mendengar jawaban Jekes, Tubi pun menghubungi 9S, yang ternyata 9S tidak bisa dihubungi karena sinyal 9S yang terganggu. Di sisi lain 9S ternyata menemukan sebuah ruangan penuh lukisan dirinya dan Tubi. 9S pun sadar, jika selama ini pemilik ruangan selalu memata-matai dia dan Tubi.
9S pun mulai menyusuri ruangan itu. Sayangnya itu adalah jebakan yang dibuat salah satu android yang bermutasi di padang pasir. 9S pun berhasil diculik, sementara 2B yang mencari 9S dengan mencari sinyal terakhir yang terdeteksi milik 9S, sampai di ruang lukisan. Namun di sana tak ada siapapun, hanya sebuah pesan koordinat tempat yang ditinggalkan sang penculik. Tanpa basa-basi 2B pun segera ke lokasi dengan membawa robot pendamping milik 9S dan robot pendampingnya. Ternyata lokasi yang dimaksud adalah kota serba putih yang dibuat sang penculik. Robot pendamping 9S pun memisahkan diri untuk mencari 9S, sementara 2B sampai di sebuah ruangan penuh ukiran, dan menemukan android penculik 9S yang bernama Adam. Terlihat juga di sana 9S dengan keadaan yang cukup buruk. 2B yang melihat keadaan 9S langsung menyerang Adam. Ayo 2B! Adam pun sempat tertekan, hingga dia menciptakan patung 9S yang menyerang dan melumpuhkan robot pendamping beserta 2B. Tapi tanpa disadari Adam, robot 9S yang memisahkan diri dari 2B berhasil meretas jaringan Adam, sehingga membuat kekuatan Adam diambil sementara oleh robot milik 9S. Melihat kesempatan itu, 2B pun ingin mengalahkan Adam, tapi rekan Adam datang dan mengorbankan dirinya untuk Adam. Ternyata robot 9S telah berhasil menyelamatkan 9S dan meruntuhkan kota Adam. Mereka pun memutuskan untuk pergi dari kota Adam. Karena kerusakan 9S, maka dia dikembalikan ke markas Yora untuk diperbaiki. Sementara robot pendamping 9S akan menemani 9S untuk menjalankan misi barunya, yaitu melenyapkan Adam. Di sisi lain, Adam yang kehilangan satu-satunya rekan miliknya, membuat Adam kesepian sekaligus marah. Adam pun mulai berubah dan mengubah program jaringan mesin hidup di bumi. Hal itu membuat para mesin hidup menjadi agresif. 2B pun bergabung dengan kelompok resisten untuk melawan mesin hidup yang tak ada habisnya. Untungnya 9S telah selesai diperbaiki dan langsung membantu mereka. Beberapa saat kemudian, hal mengejutkan terjadi. Adam menyatukan para mesin hidup menjadi sebuah mesin hidup raksasa. Adam pun kembali siap bertarung. Melihat hal itu, Lily akan membuat sebuah jebakan dengan roket raksasa. Mereka pun membagi tugas. Lily dan krunya akan menyiapkan jebakan. 9S pun mencoba meretas Adam, tapi gagal dan terkena serangan Adam. Untungnya Pascal datang tepat waktu dan membantu 9S. Sementara 2B melawan mesin unit khusus yang lincah, 2B pun sangat kewalahan melawan mereka. Hingga akhirnya 2B melakukan tipuan hologram dan berhasil menyerang 3 mesin itu sekaligus. Kembali ke 9S yang mencoba meretas Adam. Kali ini dia menggunakan alat peretasnya. 9S pun menerjang dan menancapkan alatnya ke tubuh Adam, hingga 9S pun berhasil meretas dan mengendalikan tubuh Adam. 9S pun membawa tubuh Adam ke jebakan roket yang telah Lily siapkan. Tanpa pikir panjang, Adam pun dibombardir dan dilontarkan ke angkasa menggunakan roket hingga meledak. Nines pun berhasil selamat walau satu lengannya luka. Dengan ini, pertarungan antara Yora dan mesin hidup pun selesai. Itulah pembahasan kita tentang anime Nier Automata. Semoga Anda terhibur. Jangan lupa like, subscribe, dan terima kasih.